Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 121-125. Tapi Zhang Bao menempati meja itu dan menolak untuk menyerah, tidak. Aku melihat meja ini lebih dulu, jadi aku yang harus mengelapnya. Itu semua milikmu. Bisakah kamu masuk akal? Li Haitian berkata dengan marah. Dua bos jalanan benar-benar bertengkar di sini untuk mengelap meja. Ahem. Gu Chen berdiri di pintu dan terbatuk ringan, saudara Tian menyeka meja, Tuan Bao mengepel lantai. Apakah kamu mendengar itu? Tuan Gu berkata, aku yang akan membersihkan meja. Li Haitian mendengus bangga. Semua orang. Bagaimana Anda bisa merasa superior bahkan setelah mengelap meja? Zhang Bao juga putus asa dan bergegas ke samping untuk mengambil pel dan mengepel lorong. Diperkirakan Li Haitian dan Zhang Bao tidak bekerja seperti ini selama beberapa hari sejak mereka hidup begitu lama, dan bahkan jika ada pekerjaan, biarkan adik laki-lakinya yang melakukannya. Tapi hari ini, dua pria besar di jalanan benar-benar bekerja keras di sini, dan mereka bahkan bekerja lebih keras. Pemilik toko tercengang ketika dia berdiri di depan pintu. Ini adalah raja jalanan yang tidak bisa dia ganggu, tetapi hari ini mereka bahkan lebih gesit daripada para pelayan di tokonya. Aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, aku akan datang untuk menanyakan tentang pembersihan kalian berdua nanti. Apakah kalian mengerti? Gu Chen menatap mereka berdua dan berkata dengan suara yang dalam. Zhang Bao tersenyum, Tuan Gu, kemana Anda pergi, mengapa saya tidak mengantar Anda pergi? Seret tanahmu, bahkan kamu ingin mengantar aku yang akan mengantar Tuan Gu. Li Haitian meletakkan kain di tangannya dan tersenyum ringan. Tapi Gu Chen melambaikan tangannya, tidak perlu. Lakukan saja pekerjaan yang baik di sini, jika Anda tidak melakukannya dengan baik, lihat bagaimana saya menangani Anda. Ya. Pastikan untuk bersih. Pergi perlahan, Tuan Gu, selamat jalan Tuan Gu. Gu Chen berjalan ke pintu toko, menatap bos dan berkata dengan lembut, Bos, uang makan dan meja yang dihancurkan, berapa totalnya? Tapi pemilik toko menolak untuk menerima uang tidak peduli apa, jadi Gu Chen tidak punya pilihan selain meletakkan uang di lemari di meja depan. Tuan Gu, pelan-pelan, datang lebih sering lain kali. Pemilik toko memasukkan uang dari meja depan ke sakunya dan berkata dengan senyum hormat. Gu Chen menoleh dan tersenyum sedikit, kamu bisa memanggilku Gu kecil. Satenya enak, aku akan sering datang ke sini. Benar saja, orang yang cakap ini sangat rendah hati, sebaliknya, orang-orang yang berpura-pura kuat setiap kali tampil di atas panggung takut orang lain tidak akan tahu bahwa hal lain akan datang. Hal lain yang membuat pemilik toko ini senang adalah bahwa Gu Chen telah mengatakan bahwa dia akan sering datang ke sini, dan setelah itu, para gangster kecil ini tidak akan pernah berani makan makanan bawang di tokonya lagi. Meskipun Gu Chen sudah pergi, Zhang Bao dan Li Haiti masih bekerja keras, yang menunjukkan betapa mereka sangat takut pada pemuda yang tampaknya berusia awal 20-an ini. Berjalan di jalan, Gu Chen selalu merasa bahwa Chen Yue sedang mengintipnya dari waktu ke waktu. Aku tahu aku tampan, tapi kamu tidak harus melihatku seperti itu sepanjang jalan. Kata Gu Chen dengan senyum tak berdaya. Chen Yue berkedip, dan menatapnya dengan kagum, Kakak Gu, menurutku kamu sangat tampan hari ini. Apa maksudmu, apakah aku tidak tampan kemarin? Gu Chen tidak bisa menahan senyum tak berdaya. Sudah lama sejak dia melihat tatapan berapi-api dari seorang gadis penggemar, dan sepertinya Illinois juga menatapnya dengan tatapan seperti ini di masa lalu. Ini berbeda, kamu biasanya tampan, tapi aku menemukan bahwa kamu bahkan lebih tampan ketika kamu menghukum orang jahat. Chen Yue menatapnya dengan mata memuja, aku sangat memujamu. Gu Chen menepuk dahinya sedikit dengan tangannya, dan tersenyum, oke, kamu bisa berhenti menyanjungku. Karena kita sudah makan, aku akan mengantarmu pulang. Oke, ayo. Chen Yue duduk di belakang sepeda listrik tanpa ragu-ragu. Sejujurnya, sepeda ini tidak besar, dan pria dan wanita hampir tidak bisa duduk. Tepat pada saat ini, seorang pria berjaket hitam dan mengendarai sepeda motor berhenti di pinggir jalan, menatap Chen Yue dan bersiul, cantik, kemana kamu akan pergi? Bagaimana kalau aku mengantarmu? Tidak perlu. Chen Yue duduk di belakang skuter dan menjulurkan lidahnya, lalu memeluk pinggang Gu Chen secara langsung, ayo pergi. Mengendarai skuter, Gu Chen sengaja berakselerasi dan mengerem, sehingga dada Chen Yue dadanya ditekan di punggungnya. Aku benci itu. Kata Chen Yue genit, menyandarkan kepalanya di punggung Gu Chen. Melihat pemuda itu, dia mengemudikan sepeda motor seharga ratusan ribu di sampingnya, dia tercengang sejenak. Ayo pergi, kata Gu Chen sambil menyeringai. Segera, dia pergi dengan sepeda listriknya. Ngomong-ngomong, kamu tinggal di mana? Gu Chen bertanya dengan lembut saat mengemudi. Chen Yue mengangkat kepalanya dan menatapnya, di Jalan Guoben, nomor 66. Sejauh itu, bukankah itu kota tua di sana?
Jaraknya lebih dari 20 kilometer dari tempat kerja, bukankah itu merepotkan? Mengapa tidak tinggal lebih dekat? Lebih dari 20 kilometer. Untuk pekerja kantoran biasa, sangat enggan untuk naik bolak-balik. Kalau tidak, biayanya lebih dari 1.000 yuan sebulan untuk naik taksi, jadi dia harus bangun pagi-pagi sekali untuk naik bus paling awal. Berangkat kerja jam 8, Anda harus naik bus jam 7, dan Anda harus bangun sebelum jam 6. Jika Anda sedikit lebih lambat, Anda akan terlambat. Begitu banyak orang menyewa rumah di dekat perusahaan demi kenyamanan dalam bekerja. Di sana, sewanya murah. Chen Yue menggaruk kepalanya dan tersenyum kecut. Mendengar ini, Gu Chen tidak bisa membantu menertawakan dirinya sendiri. Apa yang dia tanyakan barusan adalah seperti apa yang Kaisar Hui dari Jin katakan di awal, mengapa kamu tidak makan daging? Melihat bahwa orang miskin tidak mampu makan, dan bertanya kepada menteri di sebelahnya mengapa mereka tidak makan daging. Gu Chen baru saja melakukan kesalahan yang sama, dan bertanya kepada Chen Yue mengapa dia tinggal begitu jauh. Jika Anda punya uang, siapa yang mau tinggal begitu jauh? Orang miskin bahkan tidak mampu makan, jadi dari mana mereka punya uang untuk makan daging? Maaf, saya hanya mengatakannya sembarangan. Kata Gu Chen dengan senyum masam. Chen Yue memeluk erat pinggangnya dengan kedua tangan, dan menyandarkan kepalanya di punggungnya, tidak masalah. Orang-orang kelas pekerja seperti kita hanya bisa hidup seperti ini, kalau tidak, uang sebanyak ini bisa tidak bertahan hidup di Jiangsu. Sebenarnya, bukan hanya Chen Yue, ada banyak orang seperti ini. Mereka terlihat seperti pekerja kerah putih di permukaan, tetapi hidup mereka sebenarnya sangat tidak memuaskan. Beberapa ribu yuan sebulan harus ditabung sedikit, jadi itu harus dihabiskan untuk biaya hidup dan bekerja keras untuk akomodasi. Jadi sering terlihat bahwa untuk menghemat 2 yuan, orang harus bangun jam 6 pagi untuk berkemas, lalu lari ke stasiun kereta bawah tanah. Masyarakat seperti ini, berlian tahan tekanan, dan karbon tidak tahan tekanan. Segera, Gu Chen mengendarai sepeda listrik ke dalam komunitas yang relatif bobrok. Mengatakan bahwa ini adalah komunitas adalah berlebihan, bahkan tidak ada satpam, dan gerbangnya sudah berkarat dan bisa dibuka sembarangan. Banyak orang menyukai kawasan pemukiman kelas atas, nyatanya selain lingkungannya yang baik, itu karena langkah-langkah keamanannya. Dalam komunitas seperti ini, bahkan jika seorang pencuri masuk ke dalam rumah, bahkan tidak ada kamera, apalagi gadis kecil seperti Chen Yue, akan lebih berbahaya. Kita sampai. Aku tinggal di lantai atas. Chen Yue turun dari sepeda listrik dan berkata dengan lembut sambil menunjuk ke lantai atas. Gu Chen melihat sekeliling selama sesaat, dan menemukan beberapa bajingan berjongkok di sisi jalan, bersiul pada Chen Yue dari waktu ke waktu. Terlalu jauh, apakah kamu aman sebagai seorang gadis? Gu Chen sedikit mengernyit dan berkata dengan lembut. Dia memelototi para gangster, dan orang-orang yang berjongkok di pinggir jalan semuanya berbalik. Ketika saya telah melunasi hutang, saya akan pindah rumah. Chen Yue sedikit mengangguk dan tersenyum. Masalah hutang tidak lebih dari hutang judi yang harus dibayar ayahnya di mana-mana sebelumnya. Kemudian dia meminjam uang dan harus membayar kembali, dan sekarang dia menabung untuk mengembalikan uang itu kepada rekan-rekannya. Memiliki ayah seperti itu juga merupakan kemalangan selama 3 kehidupan. Bagaimana kalau aku meminjamkanmu uang dulu, sehingga kamu bisa melunasi hutangmu? Untuk uangku, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Gu Chen tersenyum acuh tak acuh. Jika Anda memberikannya secara langsung, sepertinya agak menyedihkan baginya, gadis-gadis itu perlu dicintai dan harga dirinya harus dijaga, jadi dia berkata pinjam dan tidak ada rencana untuk dikembalikan. Mendengar ini, Chen Yue dengan cepat menggelengkan kepalanya, tidak perlu, kakak Gu sudah banyak membantuku, aku bisa menangani masalah ini sendiri. Berikan ponselmu. Dia mengaitkan tangannya dan berkata dengan lembut, Chen Yue tidak bisa menahan keterkejutannya. Biasanya jika Anda membutuhkan ponsel, Anda perlu meninggalkan nomor telepon, atau menambahkan WeChat atau semacamnya. Apa? Bagaimana jika Presiden mengetahuinya? Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah. Kenapa? Gu Chen mengambil ponselnya dan memandangnya dengan curiga, mengapa dia selalu merasa saluran obrolan di antara mereka berdua salah saat ini. Ini nomor telepon saya. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, hubungi saya. Chen Yue mengambil telepon dan melihat deretan nomor yang tersisa di atasnya, bisakah saya menelepon Anda hanya ketika ada sesuatu yang harus saya lakukan? Kenapa tidak? Saat aku bebas, aku biasanya di ruang keamanan, datang saja ke sana. Gu Chen mengangkat bahu dan tersenyum ringan. Keduanya mengobrol sebentar di bawah, dan Chen Yue melambaikan tangannya ke atas dengan enggan. Awalnya, dia ingin mengundang Gu Chen untuk naik ke atas, tetapi rumahnya berantakan, dan itu hanya sebuah ruangan kecil dengan 1 kamar tidur dan 1 ruang tamu, terlalu sempit. Dia juga mengerti dari lubuk hatinya bahwa ada celah besar antara dirinya dan Gu Chen. Meskipun dia telah berfantasi dalam pikirannya, dia tidak berani berasumsi sedikit pun pada kenyataannya, lagi pula, ini adalah pria presiden.
Nama Ling Meixue cukup membuat banyak wanita terintimidasi, dia adalah perwujudan kecantikan dan kebijaksanaan. Di usia muda, dia sudah masuk dalam 50 besar daftar wanita terkaya di Jiangsu, dan dia juga memiliki perusahaan dengan nilai pasar ratusan juta. Hanya wanita seperti itu yang layak untuk Gu Chen. Di dunia ini, tidak ada cerita tentang itik buruk rupa yang berubah menjadi angsa putih, dan tidak ada kon asteris-asteris malang yang bisa begitu saja jatuh cinta pada wanita cantik. Orang yang luar biasa hanya akan bergaul dengan orang yang lebih baik. Ketika dia mencapai tangga komunitas, Chen Yue menoleh dan melihat keluar komunitas, dia akan meninggalkan Gu Chen dengan sepeda listrik, dan dia menghela nafas tanpa daya. Bahkan jika dia menurunkan pandangannya 100 kali, maka dia takut yang dia temukan lebih kuat darinya. Dia menggunakan nomor ponselnya untuk mencari teman-teman WeChat Gu Chen, tetapi dia tidak pernah berani menambahkan mereka, dan hanya berani menelusuri lingkaran teman-temannya secara diam-diam. Mungkin melihat dari jauh seperti ini lebih baik. Keesokan harinya, ada rumor yang sangat lucu beredar di seluruh dunia bawah tanah. Dua pria bertubuh besar di jalan di foto bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran barbecue di sebelah timur kota tadi malam. Tidak hanya itu, setelah bersih-bersih, mereka bahkan menggiring sekelompok adik-adik untuk berteriak di pinggir jalan untuk membantu meminta bantuan bisnis. Di pagi hari, Gu Chen sedang bangun untuk bekerja di dapur ketika ponselnya berdering. Mengambilnya, ternyata itu adalah panggilan telepon Murong Waner. "Apakah kamu merindukanku sepagi ini?" kata Gu Chen sambil menyeringai sambil menjawab telepon. Murong Waner tersenyum menawan di ujung telepon, "Kamu benar-benar hebat. Aku selalu pandai dalam hal itu. 7 kali semalam, 1 jam setiap kali, menurutmu aku bisa lakukan?" Gu Chen menyeringai jahat dan berkata, "Sayang sekali, kamu tidak bisa mencobanya. Jangan omong kosong denganku, apa yang kamu lakukan di timur kota tadi malam?" Murong Waner tidak bisa menahan tawa di ujung telepon. "Tadi malam, apakah Anda berbicara tentang Zhang Bao dan yang lainnya? Sial, mereka melakukan kesalahan, menghukum mereka sedikit, kalian semua tahu ini." Gu Chen berkata dengan curiga. Berbicara secara logis, masalah ini seharusnya bukan masalah besar, tapi mengapa Murong Waner mengetahuinya? Jika dia mengetahuinya, itu berarti Tuan yang pasti juga mengetahuinya. Jadi, apa yang terjadi pagi ini juga dipicu olehmu. Murong Waner terkekeh di ujung telepon. Pagi ini, Gu Chen menggaruk kepalanya dengan bingung, apa yang terjadi di pagi hari. Di jalan, baik menanam pohon atau membantu wanita tua menyeberang jalan, itu seperti membuat keributan di timur kota, dan bahkan pergi ke selatan kota. Sialan. Kamu serius? Tentu saja, tentu saja. Pikirkan tentang adegan itu, sekelompok besar pria dengan tato di tubuh mereka, membantu nenek tua di seberang jalan, membantu menemukan anjing yang hilang. Bahkan orang-orang ini mampu memperbaiki cara jahat mereka, apa yang tidak mungkin di dunia ini. Bahkan departemen militer dibuat khawatir dengan pergerakan kelompok mereka. Awalnya, Zhang Bao dan Li Haitian, dua gangster itu, menjadi fokus perhatian. Tapi penampilan mereka tadi malam dan pagi ini membuat semua orang tersenyum pahit. Kamu benar-benar luar biasa. Tidak lama setelah kamu tiba di Jiangsu, kamu membuat mereka patuh. Murong Waner terkekeh di ujung telepon. Gu Chen memegang ponsel dengan satu tangan dan terkekeh, "Kamu cukup bebas di pagi hari, bukankah kamu harusnya sangat sibuk hari ini?" Hari ini adalah hari ketika Ratu Bisnis Milan, Illinois, tiba di Jiangsu. Militer bertanggung jawab atas keselamatannya. Lagi pula, dia adalah tokoh internasional, dan para petinggi menghabiskan banyak uang untuk memobilisasi pasukan elit untuk dikerahkan di dekat perjamuan. Kenapa? Sekarang semakin banyak wanita, apa Tuhan membenciku? Ketika dia mengatakan ini, nadanya penuh dengan keluhan. Awalnya, keluarga Murong adalah keluarga besar di utara, dan Murong Waner bisa hidup dengan nyaman di mana saja di utara. Alasannya karena Gu Chen datang ke Jiangsu, dia memanfaatkan kekuatan keluarganya dan dipindahkan ke selatan dengan cara yang tidak biasa. Lebih dekat ke rumah, dia juga salah satu penggemar kecil pria ini. Beraninya aku. Untuk disukai oleh Nona Murong, aku pasti merokok dari kuburan leluhurku. Gu Chen terkekeh sambil memegang telepon di tangan kirinya. Murong Waner mendengus genit di ujung telepon, itu hampir sama. Demi kemampuanmu untuk berbicara, aku akan memaafkanmu dengan paksa. Ngomong-ngomong, kamu. Pada saat ini, suara Ling Meixue datang dari luar pintu suara, "Gu Chen, kemarilah." "Aku datang." Gu Chen menjawab, dan dengan cepat berkata ke ujung telepon yang lain, "Istriku memanggilku, aku pergi dulu." "Halo. Saya belum mengatakan apa-apa." Tut tut, tut, tut. Murong Waner sedang berbicara di ujung lain telepon, tetapi Gu Chen segera menutup telepon. Di wilayah militer Jiangsu. Bajingan. Bajingan. Murong Waner menamparkan meja dengan marah dan berkata dengan suara rendah. Dia bangkit dan berjalan keluar pintu, dan melihat beberapa petugas mengobrol dan merokok di luar.
Murong Waner berteriak kepada para petugas ini, kalian semua sedang santai, kan? Apakah kalian ingin saya membantu kalian melatih pasukan Anda? Merokok di bawah hidung saya, berikan kritik diri 10.000 kata, dan segera pimpin tim lari off-road 30 km. Nona Murong, sudah waktunya istirahat. Petugas yang berdiri di depan pintu berkata dengan wajah sedih, dan Tuan yang berkata bahwa tidak ada pelatihan khusus hari ini. Mengapa? Perkataanku tidak didengarkan. Segera pimpin tim off-road 30 km, jika ada yang berani melanggar perintah, lihat bagaimana saya akan berurusan dengan kalian. Murong Waner memberi mereka berdua tatapan marah. Laksanakan. Kemudian, pria berseragam militer itu segera meniup peluitnya. Tim satu berkumpul. Tim kedua berkumpul. Murong Waner baru saja berbalik dan pergi, dan mereka berdua terdiam saat melihatnya pergi. Sungguh, aku tidak tahu siapa yang memprovokasi harimau betina itu. Kita dijadikan sasaran, lari puluhan kilometer jauhnya di setiap belokan, saya pikir tidak perlu pelatihan hari ini. Seorang pria berseragam militer menggelengkan kepalanya tanpa daya, tentu saja, jangan main-main dengan wanita jika Anda mengacaukan siapapun. Di Villa Yuhuatai, Ling Meixue sedang berjalan-jalan di depan cermin di ruang tamu dengan setelan yang sangat cerah. Bagaimana dengan gaun ini? Set barusan juga bagus. Pakaian apa yang menurutmu harus aku pakai? Duduk di sampingnya, Gu Chen tidak bisa menahan senyum masam saat dia melihat gaunnya yang warnanya sangat mirip, apakah ada perbedaan? Haduh, tidak ada gunanya bertanya padamu. Akan sangat bagus jika Siyu ada di sini, tapi sayang sekali dia pergi ke sekolah. Ling Meixue menghela nafas tak berdaya. Gu Chen buru-buru berkata di sampingnya, potong, orang jelek butuh pakaian yang serasi untuk terlihat bagus, apakah kamu jelek? Kamu tidak jelek. Kamu cantik seperti bidadari, jadi apakah kamu masih perlu menggunakan pakaian ini untuk mengemas dirimu? Tolong, tinggalkan jalan bagi rakyat jelata untuk bertahan hidup. Oh. Ling Meixue langsung terhibur dengan kata-katanya, kamu cukup pandai berbicara. Lalu siapa yang mendapat skor? Gu Chen merentangkan tangannya dan tersenyum ringan. Pada akhirnya, Ling Meixue memilih gaun putih secara acak. Awalnya, dia memiliki aura keterampilan yang unggul. Dengan gaun putih, dia harus menjadi fokus semua orang saat tampil di venue. Pada siang hari, di Luok Hall, hotel klub paling mewah di tepi sungai di kota Jiangsu. Hari ini, semua selebritas papan atas di Jiangsu telah datang ke sini. Ada banyak mobil mewah di luar hotel, dan bahkan mobil sport edisi terbatas yang jarang terlihat di hari kerja juga muncul di sini tempat. Acara seperti itu umumnya tidak sendirian, dan bahkan jika mereka lajang, kebanyakan dari mereka akan menemukan lawan jenis untuk menemani mereka. Bahkan beberapa pria lajang yang tinggi, kaya, dan tampan akan memilih untuk membawa seorang wanita cantik bersama mereka, sama sekali tidak ada yang berani memperhatikan Illinois. Jadi jika ada pria yang sendirian hari ini dan tetap melajang, sulit untuk tidak digosipkan. Sebenarnya, tidak memalukan memiliki pemikiran tentang ratu bisnis Illinois, tetapi banyak orang menyembunyikannya dengan baik dan tidak akan menunjukkan psikologi semacam ini. Seseorang harus sadar diri, bagaimana wanita seperti ini bisa dikendalikan oleh pria biasa. Jadi pertemuan hari ini pasti harus berpasangan. Karena mereka tidak punya takdir dengan Illinois, tapi mereka juga bisa berkomunikasi dengan orang kaya top lainnya. Semua orang membawa pacar, tapi jika hanya satu orang yang datang sendiri, akan berada dalam situasi yang memalukan. Ling Meixue awalnya tidak ingin membawa Gu Chen ke sini, tetapi setelah dipikir-pikir, sepertinya tidak ada lawan jenis di sekitarnya yang serasi. Adapun pelamar itu, mereka lebih tidak bisa diandalkan daripada Gu Chen, jika mereka dipanggil, akan membuat pihak lain berpikir bahwa Ling Meixue tertarik padanya, dan pasti ada lebih banyak masalah. Jadi setelah memikirkannya, dia memilih untuk membawa Gu Chen bersama. Tapi sebelum Ling Meixue mengatakan bahwa dia ingin membawanya ke sana, pria ini sudah berpakaian rapi dan sepertinya berencana untuk pergi bersama. Pada kesempatan ini, jika kamu bisa berbicara lebih sedikit nanti, bicaralah lebih sedikit. Ling Meixue berdiri di luar hotel dan menoleh untuk melihat Gu Chen dan berkata dengan lembut. Gu Chen membuat isyarat oke, jangan khawatir. Aku sangat ketat dengan mulutku. Kamu bisa menekannya, jangan membuat masalah untukku nanti, aku mohon. Ling Meixue menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata. Begitu orang lain memprovokasi Gu Chen, orang ini akan membalas karena emosinya, dan tidak takut pada apapun, jadi Ling Meixue juga khawatir Gu Chen akan menimbulkan masalah secara sembrono. Hari ini, karena untuk menyambut kedatangan Ratu Illinois dari Milan, bahkan pihak militer datang terlebih dahulu ke hotel untuk berjaga di sekitar hotel. Selain itu, Ling Meixue melihat prajurit wanita heroik yang berbicara pada upacara pemotongan pita di Sikeng terakhir kali di depan pintu. Dia secara pribadi memeriksa para tamu di pintu hari ini, yang menunjukkan betapa para petinggi menganggap penting Illinois. Sebelumnya, Murong Waner masih tersenyum ke arah para tamu yang datang,
namun saat melihat Ling Meixue mendekat, ekspresinya langsung berubah dingin. Surat undangan. Murong Waner berkata dengan acuh tak acuh. Sedingin itu, aura cemburu terungkap dalam sekejap. Ling Meixue dengan cepat mengeluarkan surat undangan dan menyerahkannya, tetapi setelah Murong Waner meliriknya, dia menoleh untuk melihat Gu Chen lagi, surat undangan Anda. Kami bersama. Kata Ling Meixue buru-buru. Oh, bersama. Aku berani mengatakan orang ini adalah. Murong Waner tersenyum tipis. Ling Meixue selalu merasa bahwa wanita ini tampaknya memiliki prasangka besar terhadapnya dan sangat bermusuhan. Suami saya. Ling Meixue tidak menunda-nunda, dan menjawab langsung. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya Ling Meixue dan Murong Waner bertemu, terakhir kali mereka berada di proyek Kota Barat, mereka bertemu satu sama lain. Dan sejak itu, Ling Meixue merasa bahwa Murong Waner menatapnya dengan tatapan dingin di matanya. Suamimu. Murong Waner bertanya lagi, apa yang kamu suka tentang dia? Ling Meixue sedikit mengernyit, sepertinya itu bukan sesuatu yang Nona Murong harus khawatirkan. Aku suka ketampanannya. Hehe, aku hanya suka caramu membuka mata dan berbicara omong kosong. Kata Murong Waner dengan senyum tipis. Murong Waner menarik kembali spanduk di tengah dan tersenyum ringan, ayo masuk. Membuka matamu dan berbicara omong kosong. Ling Meixue ingin mengatakan sesuatu pada awalnya, tetapi setelah memikirkannya, dia masih tidak mengatakan apa-apa, dan berjalan masuk sambil memegang lengan Gu Chen. Samar-samar terdengar Murong Waner mendesah dari belakang, hei. Bunganya menempel di kotoran sapi. Setelah berjalan ke aula untuk jarak jauh, Ling Meixue berkata dengan kesal, aku akan lebih meningkatkan diriku di masa depan jika jadi dirimu. Perbaiki dirimu, kalau tidak akan sama seperti sebelumnya, kamu akan disebut kotoran sapi. Hah? Bukankah kotoran sapi yang dia sebutkan tadi itu kamu? Gu Chen tertegun sejenak, dan tidak bisa membantu bertanya ragu. Apa? Maksudmu kamu adalah bunga dan aku adalah kotoran sapi, tidak cukup baik untukmu. Persetan denganmu. Ling Meixue mengangkat sepatu hak tingginya dan langsung menginjaknya. Bajingan ini sebenarnya tanpa malu-malu mengatakan bahwa dia adalah bunga dan dia adalah kotoran sapi. Sungguh tidak masuk akal. Sebenarnya, aku sekarang menemukan bahwa kamu sangat duniawi. Satu poin ini sangat mengurangi dalam penilaian saya tentang Anda. Gu Chen tiba-tiba menjadi serius. Keseriusan yang tiba-tiba membuat Ling Meixue sedikit tidak terbiasa. Mengapa saya duniawi? Ekspresi Gu Chen sangat serius, dan dia menghela nafas tak berdaya, ternyata kamu selalu hanya melihat ketampananku, tapi bukan bakatku. Aku sangat lelah. Kepala Ling Meixue ditutupi dengan garis-garis hitam, dan dia memiliki ide ingin membunuhnya dengan pukulan. Murah sekali. Diam. Dia memelototi Gu Chen dan berkata dengan marah, hina aku lagi, hati-hati dan aku tidak akan membiarkanmu ketika kembali. Oke, ayo cari tempat duduk dulu. Saya lapar. Kata Gu Chen dengan senyum masam. Mereka berdua melihat-lihat selama sesaat, dan ada banyak meja di aula dengan nama tetap. Setelah mencari lama, mereka tidak dapat menemukan nama Ling Meixue. Aneh, sejak saya diberi surat undangan, mengapa Anda tidak melihat meja saya? Ling Meixue melihat sekeliling dengan curiga dan berkata dengan lembut. Pada saat ini, seorang pria berkemeja putih datang ke arahnya, halo, ada yang bisa saya bantu? Meja saya, mengapa saya tidak dapat menemukannya? Ling Meixue menyerahkan surat undangannya kepada pria berkemeja putih. Pria itu melihat surat undangannya, dan memang dikeluarkan oleh Luo Kemen hari ini. Aneh, surat undangan ini ada di sini, tapi saya ingat surat undangannya, salah satunya bermarga Ling. Pria berbaju putih itu menggaruk kepalanya dengan ragu. Saat ini, banyak orang masuk dari pintu, dan banyak tamu masuk dari luar pada saat ini, Ling Meixue dan Gu Chen berdiri di tengah dan langsung menghalangi orang-orang di belakang. Grup Runfeng, Tuan Liu ada di sini. Ada teriakan di luar pintu, dan pria berkemeja putih yang baru saja menerima Ling Meixue dan Gu Chen langsung berlari menuju pintu. Terlihat seorang pria botak dengan perut buncit, menggandeng seorang wanita muda setingkat model di sebelahnya. Oh, Tuan Liu ada di sini. Tolong cepat masuk. Meja Anda ada di sini. Pria muda berbaju putih itu tersenyum patuh. Ketika dia melewati Ling Meixue dan yang lainnya, dia berkata dengan tiba-tiba, yang belum menemukan tempat duduk, harap minggir dan jangan ganggu tamu lain, oke? Kamu. Ling Meixue yang marah menghentakkan kakinya. Sikap pramusaji sebelum dan sesudah resepsi terlalu kentara, kan? Lama-kelamaan, banyak tamu masuk satu demi satu di luar pintu. Aula hampir penuh, hanya Gu Chen dan Ling Meixue yang masih berdiri di lorong dengan bodohnya. Banyak orang melihat keduanya bersamaan, Ling Meixue seperti seorang gadis dengan kulit tipis. Dalam sekejap, wajah cantik itu memerah sampai ke telinga. Kenapa aku merasa seperti ditipu? Ling Meixue berbisik dengan wajah dingin. Gu Chen yang berdiri di sebelahnya tersenyum dengan acuh tak acuh, singkirkan perasaan itu, kita memang baru saja ditipu.
Jika saya tidak salah, Jiang Tianhe sengaja mengundang Anda, tetapi dia memilih untuk tidak mengatur tempat duduk agar Anda bisa berdiri dan mempermalukan Anda. Memalukan. Lalu kenapa kau masih bertingkah seperti orang normal? Malu. Aku sudah lama terbiasa. Berkat fakta bahwa dia menyeret Gu Chen ke sini hari ini, jika dia ditinggalkan di sini sendirian dan diabaikan, saya khawatir dia ingin menemukan celah di tanah dan menyelinap masuk. Saat ini, banyak tamu di aula tidak bisa menahan tawa pada Ling Meixue yang berdiri di lorong. Bukankah itu kecantikan nomor satu di Jiangsu? Kenapa dia masih berdiri di sana? Mungkinkah dia tidak dapat menemukan tempat? Bagaimana mungkin? Atau tidak ada tempat untuknya, mungkin mereka tidak mengundangnya sama sekali. Keluarga kecil kelas 3 seperti keluarga Ling benar-benar tidak pantas datang ke acara seperti ini. Setelah berdiri di lorong begitu lama, Ling Meixue tidak melihat ada orang yang datang untuk menerima mereka. Kecuali pemuda berkemeja putih yang datang untuk bertanya di awal, tidak ada yang menyapa mereka lagi. Tepat pada saat ini, pria lain berjas dan lencana manajer lobi di dadanya berjalan melewati mereka, Ling Meixue akhirnya tidak bisa menahannya. Maaf, di mana tempat duduk saya? Pria parubaya itu berhenti, melihat undangan, dan mengerutkan kening pada detik berikutnya. Maaf, Nona Ling, Anda tidak ada dalam daftar tamu kami. Apa? Apakah Anda membuat kesalahan? Saya jelas punya surat undangan, jadi bagaimana mungkin saya tidak ada dalam daftar tamu? Ling Meixue juga sedikit kesal. Ini sangat meremehkannya. Dengan mengundangnya untuk datang, tetapi pada akhirnya, meskipun dia diundang, dia hanya berdiri di sini dan mengabaikannya, yang terlalu menggertak. Pada saat ini, Jiang Tianhe berjalan berpura-pura baik-baik saja, dan bertanya sambil tersenyum, ada apa? Bos Jiang, Anda datang tepat waktu. Ini adalah tamu yang Anda undang. Saya tidak melihat namanya dalam daftar tamu. Apakah menurut Anda orang yang salah diundang? Pria parubaya bersetelan jas dan sepatu kulit itu bertanya dengan lembut. Apakah salah orang? Ling Meixue langsung ingin marah dan marah. Bukan hal yang paling memalukan untuk tidak diundang dan tidak punya tempat. Saya khawatir pihak lain memberitahu Anda setelah datang, Anda membuat kesalahan. Ya, saya tidak mengundang sama sekali. Di mana Anda mencuri undangan ini? Jiang Tianhe merentangkan tangannya dan terkekeh. Mendengar ini, Ling Meixue langsung terkejut, saya mencurinya. Bos Jiang, Anda bisa makan tanpa pandang bulu, tetapi Anda tidak bisa bicara omong kosong. Bukankah Anda mengirim seseorang untuk mengirim surat undangan ini ke perusahaan saya? Ada terlalu banyak orang, jadi saya tidak ingat beberapa karakter yang tidak penting, mungkin saya salah mengirimnya. Jiang Tianhe berkata dengan senyum di wajahnya. Karakter yang tidak penting. Dia bertekad untuk membuat Ling Meixue kehilangan muka di depan umum. Seorang gadis kecil yang baru saja membuat heboh berani bersaing dengannya untuk bisnis di Jiangsu, itu pukulan yang bagus. Kamu. Ling Meixue menghentakkan kakinya dengan marah. Gu Chen tersenyum ke samping, mungkin kita melakukan kesalahan. Kamu tidak percaya padaku. Orang-orang dari keluarga Jiang secara khusus memberitahuku untuk datang ke Luok Hall hari ini untuk menghadiri pesta ini. Ling Meixue menoleh. Dia melotot dan berkata dengan marah. Tentu saja dia tahu bahwa itu adalah kartu undangan yang dikirim oleh keluarga Jiang. Jelas bahwa Jiang Tianhe sengaja membuat jebakan. Jika dia mengundang seseorang ke sini dan tidak mengatur tempat duduk untuk Anda, itu akan memalukan bagi orang lain. Hanya saja yang tidak diharapkan Gu Chen adalah bahwa Jiang Tianhe bahkan bisa melakukan tindakan buruk semacam ini, yang menunjukkan bahwa polanya hanya sebesar itu. Oke, karena Nona Ling ada di sini, aku, Jiang Tianhe, pasti akan memberimu wajah ini. Jiang Tianhe berkata dengan sedikit senyum. Setelah itu, dia berbalik dan mengatakan sesuatu dengan lembut kepada manajer lobi di sebelahnya. Hah, ini tidak begitu bagus. Manajer lobi memandangnya dengan suara rendah dan berkata. Jiang Tianhe mengangguk, bawa saja Nona Ling dan yang lainnya ke sana. Oke. Nona Ling, biarkan aku membawamu ke sana. Sejujurnya, saat itu Ling Meixue ingin segera pergi, tapi Gu Chen meraihnya. Ikuti dan lihat dulu. Gu Chen berbisik di telinganya. Ling Meixue menoleh dan memelototinya dengan galak, tanpa berkata apa-apa, keduanya hanya berdiri dalam pandangan penuh tanpa dibawa pergi oleh manajer lobi. Berkeliling dalam lingkaran, mereka sampai pada posisi di sudut aula. Ketika semua orang melihat posisi itu, mereka tidak bisa menahan tawa sinis. Sial. Kupikir ada tempat khusus yang disiapkan, jadi ada di sana. Bukankah itu tempat karyawan? Terlalu banyak mengatur untuk duduk dengan sekelompok penjaga keamanan. Intinya, acara hari ini bukanlah sesuatu yang bisa didatangi orang biasa, apalagi duduk bersama rombongan satpam dan pelayan, meski banyak orang jongkok di pojok, tidak ada kesempatan. Hari ini, dengan kesempatan untuk berhubungan dengan Ratu Dunia Bisnis, Illinois, kita bisa bangga karena sejalan dengan standar internasional di masa depan. Masih banyak orang yang ingin datang ke pesta ini,
tetapi mereka semua ditolak. Di luar pintu, Bos Jiang bahkan mengatur tempat duduk untuk mereka, yang cukup menarik. Itu sangat menarik, beberapa kursi akan menyenangkan. Manajer lobi membawa Ling Meixue dan Gu Chen ke sudut. Sekelompok penjaga keamanan dan petugas meja depan sedang duduk di atas meja. Bukan karena Ling Meixue tidak memandang rendah sekelompok orang ini, hanya saja dia sengaja diatur untuk duduk di sini, lebih baik mengusirnya saja. Tampaknya Jiang Tianhe bertekad untuk mempermalukan dirinya sendiri di sini hari ini. Lagi pula, Ling Meixue bisa dianggap bernilai ratusan juta, alasan dia datang ke sini hari ini adalah karena ingin menegosiasikan kesepakatan. Bahkan jika dia tidak dapat berbicara dengan Illinois, sekelompok bos di meja sudah cukup untuk bekerja sama, tetapi Jiang Tianhe dengan sengaja mengatur Ling Meixue untuk duduk bersama penjaga keamanan dan pelayan, menjelaskan bahwa dia mengejeknya karena hanya layak untuk orang level ini. Itu artinya, kamu di sini, dan kamu tidak disukai sama sekali. Oke, ayo duduk. Sebenarnya enak duduk di belakang. Gu Chen menepuk pundaknya dan berkata dengan lembut, aku sangat lapar, aku tidak tahu kapan aku bisa makan malam. Manajer lobi mendengar setelah Gu Chen mengatakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat menghina, dan hanya mengucapkan kalimat yang sangat asal-asalan, segera. Setelah selesai berbicara, dia pergi begitu saja, tanpa kesopanan lagi. Sekarang begitu banyak orang melihat tempat ini, jika dia pergi begitu saja dengan sengaja, saya khawatir keesokan harinya, berita utama hari ini adalah Presiden Grup Junli di Aula Luok memainkan temperamen putri. Sekarang saatnya dia perlu membentuk citranya, tujuan Jiang Tianhe adalah ingin Ling Meixue melarikan diri di depan umum, lalu bergegas keluar. Dengan cara ini, dia menjadi seorang pria terhormat, dan Ling Meixue berperan sebagai penjahat. Tapi untungnya, pikiran Gu Chen masih tenang saat ini, dan dia hanya duduk dan tidak pergi. Makan, makan, dan makan. Sangat memalukan, kamu masih bisa memikirkan makanan. Ling Meixue memelototi Gu Chen yang sedang makan kue dan berkata dengan lembut. Namun, Gu Chen menundukkan kepalanya dan sedikit tersenyum, menyenangkan untuk melepaskan ini semua dan pergi saat ini, tetapi apakah kamu pernah berpikir tentang apa konsekuensinya? Ini jelas sebuah lubang, dan Jiang Tianhe sedang menunggumu untuk lompat ke dalamnya. Sekarang bisnis perhiasan keluarga Jiang menempati urutan pertama, dan perhiasan grup Junli yang awalnya berada di peringkat paling bawah, secara bertahap memasuki 3 besar. Dilihat dari kondisi ini, pasti akan bersaing dengan keluarga Jiang di industri perhiasan di masa depan. Pada saat ini, citra penghancur diri telah hilang, tetapi citra Jiang Tianhe yang tinggi dan kokoh telah dinaikkan. Harus diakui, orang ini sudah tua tapi pedas, tujuan Jiang Tianhe adalah untuk merangsang Ling Meixue. Setelah duduk dan menenangkan diri beberapa saat, Ling Meixue juga sadar, yang jelas merupakan metode agresif. Ini terlalu tercela. Ling Meixue diam-diam mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam. Gu Chen merentangkan tangannya, tidak masalah, orang paling mudah menunjukkan kekurangan mereka saat mereka emosi. Jangan harap. Suasana di aula berangsur-angsur menjadi aktif, dan masih ada orang yang masuk dari luar. Jiangsu, sekretaris Wang ada di sini. Terdengar teriakan di luar pintu, dan seseorang melangkah maju untuk segera menyambutnya. Tapi siapapun yang bisa disebutkan namanya pasti memiliki latar belakang yang hebat. Saat tokoh-tokoh besar ini masuk ke aula, banyak teman di meja maju untuk menyapa. Jenderal Jiangsu, jenderal yang ada di sini. Suara lain datang dari luar pintu, dan yang tua masuk perlahan dari pintu. Segera, beberapa orang mengangguk dan berjalan untuk menyapa. Orang-orang di hampir setiap meja saling menyapa, kecuali 2 meja di sudut. Namun di sisi lain, di meja, orang-orang ini mengobrol dengan cukup gembira. Seorang pria berseragam keamanan melemparkan tongkat Cina ke Gu Chen, ayo, sobat. Apa yang kamu lakukan? Ayo pergi bersama. Aku juga seorang penjaga kemaman. Dia tertawa. Pria itu tertegun saat melihat jas dan sepatu kulit yang dikenakannya. Pakaian itu harganya puluhan ribu yuan dari Versace. Jika dia adalah satpam, dia pasti bisa dianggap sebagai satpam perusahaan papan atas. Kakak, kamu, seorang satpam, bahkan bisa memakai setelan Versace. Petugas keamanan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia mendengar suara itu. Bersambung.